Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat malam kepada Dewan Juri yang terhormat. Nama saya Claudia Belina, selaku pembicara pertama dari tim Pro yang akan membela secara penuh mosi yang kita perdebatkan pada malam hari ini. Sebelum itu, saya akan menggambarkan goal-goal yang tim Pro ingin capai dan buktikan pada perdebatan malam hari ini. Poin pertama, yakni bahwa bimbel bukanlah satu-satunya strategi untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan hal ini tidak menjamin individu tersebut dapat menjawab ataupun mendapatkan tiket masuk sebagai mahasiswa dalam perguruan tinggi tersebut. Poin kedua, dengan adanya ketergantungan pada bimbel dapat membuat siswa ataupun siswi yang tidak mengikuti bimbel dengan alasan tertentu rendah diri akan kemampuan dan potensi akademis yang mereka sudah miliki. Namun sebelum memaparkan argumen yang saya miliki, mari kita kupas tuntas terlebih dahulu definisi pada mosi kita pada malam hari ini. Apakah itu bimbel? Bimbel adalah sebuah instansi swasta yang tidak diinduki oleh pemerintah. Bimbel adalah sebuah sarana di mana siswa dan siswi mendapat bimbingan belajar tambahan di luar jam sekolah. Bimbel merupakan sarana pendidikan berbayar di mana para individu dapat membayar iuran dalam durasi bulanan ataupun tahunan untuk mendapatkan bimbingan ataupun pengajaran tambahan. Sebuah lembaga bimbel dapat diikuti oleh siswa dan siswi dari tingkat rendah yaitu SD maupun TK hingga tingkat SMA. Dan pada tingkat SMA inilah para peserta didik sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Baik yang kita kerap sebut UTBK, SNBT, ataupun ujian mandiri yang diselenggarakan oleh PTN itu sendiri. Memang, bimbel merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh para peserta didik untuk memaksimalkan persiapan mereka dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Namun apabila hal ini mencapai tingkat ketergantungan, apakah ini goal yang kita inginkan? Apakah tim kontra setuju apabila para peserta didik menggantungkan harapannya untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri sepenuhnya pada para guru-guru bimbel yang mereka ikuti? Dewan juri notice apabila tidak semua peserta didik memiliki kesempatan untuk mengikuti dan mendapatkan ajaran tambahan di luar jam sekolah. Di sini muncul aspek ketidakadilan. Bila tim kontra setuju agar stigma ketergantungan pada bimbingan belajar terus dibiarkan, hal ini tentu akan menimbulkan masalah. Tidak hanya dalam aspek materi, namun mental para siswa dan siswi yang akan dihadapkan oleh ujian ini dapat terancam. Terancam seperti apa? Para peserta didik akan berpikir bahwa persiapan atau pembelajaran yang mereka miliki baru dapat dikatakan matang apabila mereka melalui proses pembelajaran tambahan melalui bimbel. Di balik hal tersebut, terdapat masalah lain seperti kekecewaan yang akan mereka merasakan apabila gagal diterima oleh PTN yang mereka dambakan. Karena mengikuti bimbel bukan berarti Anda dijaminkan sebuah tiket masuk sebagai mahasiswa dalam suatu perguruan tinggi negeri. Namun, mari kita ulas kembali, ujian seperti apakah yang akan siswa dan siswi ini hadapi? Pada kebanyakan ujian masuk PTN, mereka akan dihadapi oleh soal-soal yang berbentuk seperti TPS, tes potensi skolastik, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta penalaran matematika. Tentu, pelajaran-pelajaran yang saya telah sebutkan dapat dipelajari di jam-jam pelajaran yang sudah kita dapatkan di sekolah. Kami paham dengan betul bahwa niat yang terkandung dalam seorang individu saat mengikuti sebuah bimbel adalah untuk memperoleh bimbingan belajar ekstra. Namun apabila hal ini mencapai fase ketergantungan, kami tekankan bahwa kedepannya siswa tidak dapat mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Dengan membela mosi ini, kami ingin mencegah hal ini untuk terjadi. Dan apabila ini terjadi, siswa dan siswi tidak dapat mengendalikan intelektualnya. Karena selama ini mereka terus-menerus bergantung dan berpatokan pada pengajaran yang mereka terima dari bimbel yang mereka ikuti. Sehingga saat menghadapi soal, ditakutkan nanti sang siswa ataupun siswi tidak dapat mengkonstruksikan sebuah solusi mereka sendiri untuk menyelesaikan soal yang mereka hadapi. Belum lagi, faktor-faktor eksternal yang dapat terjadi seiring berjalannya waktu. Perlu digarisbawahi bahwa untuk mengikuti sebuah bimbel memakan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana jika orang tua dari siswa atau siswi ini yang bersangkutan tidak dapat lagi membiayai tagihan bimbel anaknya karena sudah ketergantungan, maka sang anak dapat berpikir bahwa persiapannya hancur ataupun sia-sia. Karena ia sudah tidak lagi mengikuti bimbel dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri.
Maka dari itu, kami dari tim pro dengan tegas menyetujui dan sepenuhnya mendukung mosi perdebatan pada malam hari ini, di mana kami menyesali ketergantungan siswa pada bimbel untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kami rasa argumen yang kami sampaikan dapat memberi solusi yang menguntungkan lebih banyak pihak. Sekian dari saya, bangga menjadi tim pro.